Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 68 Ambisi Seorang Pria. Yan Chen Yu tiba-tiba merasa seperti menantu perempuan jelek yang akhirnya akan bertemu dengan ayah mertuanya. Tentu saja, menantu perempuan ini sama sekali tidak jelek. Dari cara Jiang Zhenhai mencoba memberi isyarat kepada Jiang Chen dengan matanya, orang dapat dengan mudah mengetahui bahwa wali kota ini benar-benar puas dengan calon menantunya. Jiang Chen berdiri di samping dengan senyum lembut di wajahnya. Dia tidak menyuarakan pendapatnya. Nak, menurutku, manfaatkan kesempatan ini dan nikahi Xiao Yu. Lalu, nikmati malam pertamamu segera. Suara Bikielo tiba-tiba bergema di telinga Jiang Chen. Enyah. Jiang Chen menatap Bikielo dengan putus asa. Tepat pada saat ini, semua orang mulai memperhatikan anjing ini. Yan Hongtai dan Jiang Zhenhai ingat bahwa ada seekor anjing kuning besar yang telah membuat seorang Raja Iblis Inti Surgawi menyerah dan berlutut, itu pasti yang ada di depan mereka. Ekspresi mereka segera berubah dan menjadi serius. Mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Tuan muda, Anda akhirnya kembali. Pelayan Anda sangat merindukan Anda. Jiang Chen berjalan ke samping Jiang Chen dan membungkuk sopan, mencoba mendapatkan perhatian. Jiang Chen, kamu sudah melakukan banyak hal selama periode ini. Nanti kamu bisa pergi ke perbendaharaan dan meminta 10 koin emas. Jiang Chen menepuk bahu Jiang Chen. Ketika mendengar tuan mudanya menyebutkan 10 koin emas, Jiang Chen langsung meneteskan air mata. Ia begitu gembira hingga hampir berlutut di tanah dan menyebut Jiang Chen sebagai leluhurnya. Jangan hanya berdiri di depan pintu. Silakan masuk, Ketua Yan. Jiang Zhenhai memberi isyarat agar mereka masuk. Semua orang mengikutinya ke aula utama keluarga Jiang. Jiang Chen dan Yan Chen Yu adalah orang terakhir yang masuk. Xiao Yu, pertimbangkanlah apa yang ayahku katakan tadi. Jiang Chen berkata sambil tersenyum menggoda. Pertimbangkan apa? Yan Chen Yu terkejut, tetapi dia segera mengingat masalah menantu perempuan itu. Dia langsung tersipu, kakak Jiang Chen, kamu tidak bisa diperbaiki. Kemudian pada hari itu, keluarga Jiang mengadakan pesta besar. Semua orang tampak gembira dan bahagia. Keluarga Murong dan keluarga Li telah lenyap, menjadikan keluarga Jiang dan keluarga Yan satu-satunya penguasa di kota mereka. Selain itu, mulai sekarang, kedua keluarga ini akan menjadi satu-satunya penguasa di wilayah mereka. Tidak ada lagi keluarga yang dapat menandingi mereka. Mereka telah menjadi raja di tanah mereka. Jiang Zhenhai dan Yan Zanyun sedang asyik mengobrol. Yan Zanyun tidak berdiri dan pergi sampai malam tiba. Keluarga Yan baru saja mengalahkan keluarga Li. Ada banyak hal yang perlu diatur. Aku tidak akan menyita waktumu lagi di sini. Yan Zanyun dengan hormat mengepalkan tinjunya ke arah Jiang Zhenhai dan berkata, ketika saudara Jiang memiliki waktu luang di masa mendatang, kamu harus datang ke Menara Hujan Berkabut di Kota Merah. Biarkan aku menjadi tuan rumahmu. Tentu saja, aku pasti akan mengunjungi saudara Yan di Kota Merah begitu aku punya waktu luang. Jiang Zhenhai adalah pria yang terus terang. Baiklah kalau begitu. Aku akan menunggu saudara Jiang di Menara Misty Rain. Tidak perlu mengantar kami akan berangkat sekarang. Kata Yan Zanyun. Cener, bantu aku mengirim kepala Yan keluar. Wajah Jiang Zhenhai dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dia belum pernah sebahagia ini sebelumnya. Di luar keluarga Jiang. Kepala Yan, ada satu hal lagi yang saya perlu bantuan Anda. Jiang Chen menatap Yan Zanyun. Tolong beritahu aku apa itu. Yan Zanyun bertanya. Saya telah memutuskan untuk pergi dalam 3 hari. Saya akan pergi ke bagian dalam Provinsi Qi. Oleh karena itu, saya akan membutuhkan beberapa pil pemulihan fana. Saya harap Ketua Yan dapat membantu menyiapkan beberapa untuk saya. Cobalah untuk mendapatkan pil yang memiliki efektivitas setidaknya 70%. Jiang Chen berkata. Dia tidak tahu kapan dia akan kembali setelah pergi, jadi dia perlu membuat beberapa persiapan sebelum pergi. Pil pemulihan fana adalah barang yang harus dimiliki oleh semua prajurit, dan Jiang Chen, yang sedang mengolah keterampilan transformasi naga, lebih membutuhkannya. Jiang Chen tidak meminta keluarga Yan untuk menyiapkan pil dengan efektivitas 100% karena di kota kecil ini, pil dengan efektivitas 100% sangatlah langka. Selain itu, ia dapat mensintesis pil kapanpun ia mau. Dan bahkan jika ia memakannya langsung, keterampilan transformasi naga akan secara otomatis membuang semua kotoran. Tenang saja saudara Jiang Chen, aku akan memastikan kamu mendapatkan pil. Yan Zanyun berjanji. Baiklah, aku akan pergi ke Menara Hujan Berkabut dalam 3 hari, lalu aku akan pergi. Kata Jiang Chen. Kakak Jiang Chen, aku ingin pergi bersamamu dalam 3 hari. Yan Chen Yu tiba-tiba berkata. Pergi bersamaku.
Jiang Chen mengerutkan kening, Xiao Yu, kamu perlu tahu bahwa aku tidak akan bepergian untuk bersenang-senang kali ini. Aku sudah memikirkannya. Kemanapun kakak Jiang Chen pergi, aku juga akan ikut. Aku punya kemampuan untuk melindungi diriku sendiri, jadi aku tidak akan menjadi bebanmu. Yan Chen Yu berkata dengan tegas. Sepertinya dia sudah memutuskan tentang hal ini. Jika itu keputusannya, saudara Jiang Chen, Yuer memiliki tubuh ilahi dengan 9 meridian yin. Tinggal di kota merah hanya akan membatasi potensinya, dia harus meninggalkan tempat ini cepat atau lambat. Yan Zanyun menganggukkan kepalanya tanda setuju. Meskipun dia sangat mencintai putrinya, dia masih perlu mempertimbangkan masa depannya. Baiklah. Xiao Yu, mulailah mempersiapkan perjalanan setelah kamu kembali. Kita akan berangkat dalam 3 hari. Kata Jiang Chen. Dia tahu tentang potensi sebenarnya dari 9 meridian yin lebih baik daripada Yan Zanyun. Masa depan Yan Chen Yu tidak terbatas, dan kota kecil ini pasti akan membatasi apa yang bisa dia capai. Selain itu, Jiang Chen tidak punya alasan untuk menolak kehadiran seorang gadis cantik di sampingnya. Pada malam yang sama, Jiang Chen pergi ke kamar Jiang Zhenhai. Chener, kamu di sini. Ketika Jiang Zhenhai melihat Jiang Chen, wajahnya berubah lembut. Ayah, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Kata Jiang Chen. Kau akan segera pergi, kan? Kata Jiang Zhenhai. Jadi kamu tahu. Jiang Chen tersenyum. Aku bisa dengan mudah tahu. Dengan potensi dan kemampuanmu, cepat atau lambat kau pasti sudah meninggalkan tempat ini. Kota Langit Harum dan Kota Merah terlalu kecil untukmu, melihat dunia luar dan merasakannya adalah hal yang baik. Tapi jangan lupa, tempat ini akan selalu menjadi rumahmu. Jiang Zhenhai menepuk bahu Jiang Chen dengan keras. Ini adalah cara khusus bagi pria untuk mengekspresikan perasaan mereka. Jiang Chen dapat merasakan keengganan Jiang Zhenhai untuk melepaskan diri dari kekuatan tepukan ini. Jiang Chen merasakan hatinya menghangat dan hidungnya terasa masam. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia adalah putra tunggal Jiang Zhenhai dan juga tempat di mana semua perhatiannya tertuju. Kapan kamu akan berangkat? Jiang Zhenhai bertanya. Dalam 3 hari. 3 hari. Begitu cepat. Tatapan kesepian muncul di mata Jiang Zhenhai. Ayah, jangan khawatirkan aku. Aku sudah membuat beberapa pengaturan untuk keluarga Jiang. Selain itu, aku akan memberimu beberapa senjata tempur tingkat rendah. Ini akan membantu memperkuat keluarga Jiang. Jiang Chen berkata sambil mengambil senjata tempur tingkat rendah dari tas penyimpanannya. Senjata-senjata itu diperoleh dari Li Changhao, Li Changming, dan Chen Xuang. Baginya, senjata tempur tingkat rendah ini tidak berarti apa-apa, tetapi bagi keluarga Jiang, itu adalah harta yang langka. Senjata tempur. Jiang Zhenhai melihat 3 senjata tempur tingkat rendah, dan matanya langsung berbinar. Meskipun dia adalah wali kota-kota Langit Harum, ini adalah pertama kalinya dia melihat senjata tempur. Ayah, aku bisa merasakan fluktuasi energi yuanmu. Aku yakin kau akan menembus alam intifana dalam beberapa hari. Saat hari itu tiba, kau bisa memilih salah satu senjata tempur ini untukmu sendiri. Kata Jiang Chen. Dengan senjata tempur tingkat rendah ini, kekuatan keluarga Jiang akan meningkat pesat. Jiang Zhenhai menganggukkan kepalanya. Semakin lama ia menatap Jiang Chen, semakin bahagia dirinya. Setelah semua yang baru saja terjadi, dalam benaknya, putranya memiliki beberapa kemampuan luar biasa, tidak ada yang tidak bisa ia lakukan. Selama 3 hari berikutnya, Jiang Chen menghabiskan seluruh waktunya bersama Jiang Zhenhai. Dia tidak melangkah keluar dari rumah keluarga Jiang. Jiang Zhenhai juga menghargai setiap momen yang mereka lalui bersama. Sejujurnya, dia bisa saja menerobos ke alam Mortal Core pada hari kedua, tetapi dia menahannya dan memutuskan untuk menunggu sampai Jiang Chen pergi. 3 hari berlalu dengan sangat cepat. Hari ini, saat langit masih belum sepenuhnya cerah, Jiang Chen membawa Big Yellow dan pergi dengan tenang. Nak, apakah kamu tidak ingin mengucapkan selamat tinggal kepada ayahmu? Big Yellow bertanya. Tidak, aku sudah mengucapkan selamat tinggal. Jiang Chen melangkah lebar dan pergi. Dia tidak menoleh sedikit pun. Seorang pria dan seekor anjing bepergian dengan kecepatan tinggi. Saat siang tiba, mereka telah tiba di Kota Merah. Jiang Chen tidak membuang waktu dan bergegas menuju menara hujan berkabut, bertemu dengan Yan Zanyun. Kakak Jiang Chen, aku sudah selesai mempersiapkan diri. Senyuman bagaikan bunga yang mekar muncul di wajah Yan Chen Yu saat melihat Jiang Chen. Dia berjalan dengan gembira ke arah Jiang Chen. Xiao Yu, apakah kamu benar-benar sudah memutuskan? Jiang Chen mengingatkannya lagi dengan sengaja. Aku sudah memutuskan. Yan Chen Yu menganggukkan kepalanya. Saudara Jiang Chen, ini ada 10.000 pil pemulihan fana.
800 di antaranya adalah pil yang berkhasiat 100%, dan sisanya berkhasiat antara 70% hingga 90%. Yan Zanyun menyerahkan sebuah tas penyimpanan. 10.000 pil pemulihan fana, bahkan Jiang Chen pun terkejut. Ia tidak pernah menyangka Yan Zanyun begitu murah hati hingga memberinya 10.000 pil pemulihan fana. Pil pemulihan fana yang sangat banyak, bahkan dengan uang Misty Rain Tower, hampir mustahil bagi mereka untuk memiliki begitu banyak pil sekaligus. Pil pemulihan fana di dalam tas penyimpanan itu pasti bernilai setidaknya setengah dari total kekayaan bersih keluarga Yan. Terima kasih atas kebaikanmu, Kepala Yan. Jiang Chen tidak menolak pil tersebut. Dia segera menyimpan tas penyimpanannya. Pil pemulihan fana adalah sesuatu yang sangat dia butuhkan, dan semakin banyak semakin baik. Yan Zanyun selalu ingin menemukan cara untuk membalas Jiang Chen, dan sekarang dia memiliki kesempatan itu. Saudara Jiang Chen, mulai sekarang, aku akan menyerahkan Yuer kepadamu. Aku harap kamu bisa menjaganya dengan baik. Yan Zanyun berkata dengan ekspresi serius. Dia hanya memiliki seorang putri, dan dia adalah mutiara dalam hidupnya. Diperlukan tekad yang besar darinya untuk membiarkan Yan Chen Yu pergi kali ini. Salah satu alasannya adalah karena dia memiliki 9 meridian yin, tetapi alasan yang paling penting adalah selama Yan Chen Yu bersama Jiang Chen, dengan kemampuan Jiang Chen, dia pasti dapat memastikan bahwa Yan Chen Yu tetap aman. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertak Xiao Yu. Jiang Chen memegang tangan lembut Yan Chen Yu. Ini adalah janji seorang pria. Ayah, saat Yuer tidak di sampingmu, ayah harus menjaga dirimu baik-baik. Yuer akan selalu merindukanmu. Yan Chen Yu melompat ke pelukan Yan Zanyun. Dia tidak sanggup berpisah setelah bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya Yan Chen Yu benar-benar meninggalkan keluarga Yan. Pergilah, ayah berharap putrinya akan menjadi orang hebat di masa depan. Yan Zanyun menepuk bahu Yan Chen Yu dengan lembut. Titik. Di luar kota, 2 manusia dan seekor anjing berjalan menuju Gunung Origin. Pria tampan itu mengenakan jubah putih, dan dia memancarkan aura superioritas. Gadis muda itu mengenakan jubah ungu. Matanya besar dan cerah, dan giginya putih bersih, dia lembut dan cantik, hampir seperti peri dari surga. Di samping mereka ada seekor anjing kuning besar, tubuhnya kokoh dan kuat. Ini adalah Jiang Chen, Yan Chen Yu, dan Big Yellow, mereka semua baru saja muncul dari kota merah. Jiang Chen berbalik dan menatap kota itu. Bibirnya melengkung ke atas, perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Setelah meninggal selama 100 tahun dan kemudian terlahir kembali, dia datang ke tempat terpencil ini, dan hanya dalam waktu singkat, dia berhasil menghancurkan keluarga Murong dan keluarga Li, mengubah aturan wilayah ini sepenuhnya. Dan ini baru permulaan. Jiang Chen tidak hanya ingin mengubah aturan di wilayah kecil ini. Cepat atau lambat, ia akan mengubah aturan di seluruh benua suci. Hari ini, ia akan memulai perjalanannya. Setelah 100 tahun, ia terlahir kembali, dan kini ia akan merebut kembali kejayaan masa lalunya. Sebagai seorang pria dengan ambisi tinggi, ia akan terbang tinggi di angkasa dan bertempur di kahyangan, dan di setiap inci langkah yang ia lalui, ia akan meninggalkan jejak yang dalam.